apakah ada bid'ah yang baik? Benar, sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Syafi'iyah menyebut ada bid'ah yang mamduha, bid'ah yang terpuji. Ini seperti perkataan Imam Nawawi, perkataan Al-Iz bin Abdissalam, ya, kemudian Suyuti dan yang lainnya, ya. Tetapi kebanyakan yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bukan yang berkaitan dengan ritual, tetapi berkaitan dengan sarana. Makanya Al-Iz bin Abdissalam, ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tatkala dia membagi bid'ah menjadi 5, dan ini diikuti oleh Nawawi rahimahullahu taala, maka disebutkan bid'ah ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Tatkala Anda baca pada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang sunnah, ternyata yang dia contohkan bukan masalah ritual, tetapi perkara yang merupakan sarana. Contoh dia sebutkan masalah buat jembatan, ya, jembatan ya baik. Contohnya masalah buat pondok. Pondok ini berkaitan dengan masalah agama. Di zaman Nabi tidak ada pondok, ya. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Sarana. Contoh masalah ilmu hadis jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengkritiki para perawi. Namun di zaman setelahnya ada ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Si rawi ini pendusta, si rawi ini jujur, si rawi ini kurang hafalannya, si rawi ini ngaco, si rawi ini banyak salahnya. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil, dibuat oleh para ulama agar bisa memurnikan hadis, memisahkan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Di zaman Nabi tidak perlu, karena para sahabat dengar langsung dari Nabi, hadis semuanya sahih. Tapi belakangan ada ilmu ini ilmu agama. Makanya dimasukkan dalam bid'ah yang baik. Tapi bukan ritual. Contoh lagi ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu nahwu dan sharaf. Kenapa? Karena para sahabat semua pakar bahasa. Kita ini yang bahlul-bahlul ini yang tidak ngerti bahasa Arab, maka perlu belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Tetapi ini bukan ritual. Ya, ini bukan ritual. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan sarana. Contohnya Al-Qur'an dikumpulkan. Ini juga bukan ritual, ini sarana. Karena Al-Qur'an di zaman Nabi tidak mungkin dikumpulkan karena Al-Qur'an belum selesai. Tatkala Nabi sudah meninggal, Al-Quran sudah sempurna, baru dikodifikasikan. Kenapa tidak dikumpulkan? Karena pertama, Al-Quran belum selesai. Yang kedua, bisa jadi terjadi nasih dan mansukh. Paham? Ayat dihilangkan, ada perubahan dan macam-macamnya. Baru kemungkinan terjadi pengkodifikasikan Al-Quran setelah Nabi SAW meninggal. Bahkan Abu Bakar waktu disuruh mengumpulkan Al-Quran, dia pun takut. Dia mengatakan, saya tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal ini boleh, tapi dia pun takut melakukan suatu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah melapangkan dadanya, kemudian dia mengumpulkan apa? Al-Quranul Karim. Jadi kalau berkaitan dengan sarana yang disebut dengan bid'ah hasanah, maka ini tidak jadi masalah, tidak ada khilaf, ya. Bahwasanya tidak mengapa. Yang kita permasalahkan kalau ritual, timbul ritual baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Contoh yang saya lihat di Mekah, kita habis tawaf, ada namanya sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sebagian orang Indonesia, mereka bikin lagi sholat 2 rakaat setelah sa'i. Saya tanya sama antum, itu bid'ah atau bukan? Sholatnya bagus atau tidak? Bagus, tapi tidak diterima. Karena seakan-akan Anda menambah ritual Nabi. Harusnya tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Kalau ada yang sholat, kita bilang jangan, kamu seakan-akan umrohnya Nabi kurang sempurna. Kalau dia bilang ini kan bagus, ya, kalau kamu bagus, kamu berbuat kreasi, nanti akan ada kreasi-kreasi yang lainnya. Nanti ada yang bilang kalau gitu, Ustaz, 2 rakaat setelah tawaf kurang sip, tambah lagi Ustaz 4 rakaat. Nanti ada yang punya ide yang lain. Ustaz, kayaknya kurang bagus, setiap satu putaran 2 rakaat, setiap satu putaran 2 rakaat. Ya, jangan. Akhirnya berkembanglah. Kita bilang kalau sudah berkaitan dengan ritual, maka tidak. Kita cukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan asalnya kita tidak butuh ritual baru. Ya. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apa hukum sholat birrul walidain? Saya ditanya 2 kali masalah ini. Pernah di Masjid Nabawi saya ditanya, saya bilang, saya tidak pernah dengar namanya sholat birrul walidain. Saya tahu sholat taubah ada, sholat duha ada, sholat qobliyah ba'diyah ada, ya, sholat tahajud ada, tapi sholat birrul walidain tidak pernah saya dengar. Ya, kalau Anda ingin berbakti sama orang tua, ya berbakti, tapi jangan bikin sholat namanya sholat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin sholat poligami, memudahkan poligami. Jadi tidak usah bikin ritual-ritual baru, ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan sarana, maka ini tidak jadi masalah. Mikrofon, YouTube, itu semua bid'ah hasanah secara bahasa. Ya, sama seperti mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil. Tapi kalau bikin ritual baru, sebaiknya kita tinggalkan. Yang jelas-jelas saja ada dan full, tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka tidak perlu kita bikin ritual-ritual yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu bid'ah, Pak? Yang kita tahu bid'ah apa? Yang dilakukan Nabi. Nabi nggak pernah ngaji pakai mic. Bid'ah dong. Nabi nggak pernah sholat pakai sajadah.
bid'ah dong pakai sajadah kita. Nabi pakai sajadah tapi bukan sajadah seperti ini. Sajadahnya anyaman kurma. Itu pun jarang ya. Gimana kira-kira? Nabi salat selalu beliau itu pergi ke masjid jalan karena rumahnya dekat. Jadi pakai jadi kalau antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, ini bertentangan dengan Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Tahu Ibnu Taimiyah digelari dengan Imam Salafi. Imam, apa kata beliau? Punya kitab 2 jilid, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'ah itu adalah malam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syara'nya, bukan yang tidak dilakukan Nabi. Kenapa? Kalau bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, maka Umar, Ubay dan semua sahabat Nabi yang salat tarawih berjamaah ahli bid'ah semua. Kenapa? Ubay bin Ka'ab memimpin salat, disuruh oleh Umar salat tarawih 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani mengatakan salat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat finnar. Finnar dong, masuk neraka dong Ubay. Berarti bukan bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah enggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Pak. Ya. Jadi, apa itu bid'ah? Yang tidak ada dalil syaraknya. Dalil syarak ada berapa Bapak Ibu? Ikhwan akhwat fillah, ada berapa dalil syarak? Yang disepakati 4, tolong dihafalkan. Al-Quran, sunnah, bukan hadis. Kalau hadis, hidung Nabi masuk di situ. Hidung Nabi mancung apa pesek? Berarti memancungkan hidung sunnah dong. Nggak masuk ya. Jadi sunnah bukan hadis. Ini beda sunnah dengan sunnah itu yang jadi dalil. Kalau hadis belum tentu jadi dalil. Quran, sunnah, ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan sahabat. Walaupun Nabi tidak bahas, Nabi tidak lakukan. Yang keempat, qiyas. Orang sini zakat fitrah pakai beras, pakai kurma, apa pakai duit? Atau di dompet duafa pakai gesek? Pakai apa? Nabi pernahkah berzakat fitrah pakai duit? Nabi pernahkah zakat fitrah pakai beras? Gak ada. Orang sekarang lebih senang dikasih duit apa beras? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti yang dimaksud zakat fitrah itu zakat yang dibutuhkan orang hari Idul Fitri. Apa yang dibutuhkan orang? Duit sekarang. Maka zakat fitrah kami katakan lebih afdal pakai fulus hari ini, bukan pakai beras. Karena Nabi nggak pernah zakat fitrah pakai beras. Nabi mengatakan farada Rasulullah, Ibnu Umar ya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr, di riwayat lain sadaqat al-fitr sa'an tamri atau sa'an syair. Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sa' tamar kurma atau 1 sa' syair gandum. Nggak ada beras di situ, nggak ada rupiah di situ, apalagi gesek ya. Ini lembaga zakat bid'ah semua nih. Bazda, dompet duafa, rumah zakat, ahli bid'ah semua. Kenapa? Menerima transfer rekening. Nabi nggak pernah ya. Nah, ini Pak, Imam Abu Hanifah dianggap sesat di zamannya karena mengatakan boleh zakat menggunakan senilai dengan kurma. Dianggap najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Sama-sama imam, tapi mereka saling ejek karena info yang mereka terima salah. Kalau mereka tahu Abu Hanifah, mereka nggak akan bilang gitu. Di saat Abu Hanifah wafat, apa kata Muhammad bin Zaid? Taharatil ardu najasataha. Bumi telah mensucikan najisnya. Ini sudah pernah kita bahas di tempat lainnya. Dianggap najis tuh Abu Hanifah karena salah info. Bukan berarti Muhammad bin Zaid bodoh, enggak, salah info aja. Oke, jadi saya husnuzon, jangan-jangan ustadz-ustadz kita yang saling tahzir mentahzir salah info ya, siapa tahu.